cerita, aduh saya punya material tapi kok bikin gatel ya. Ah. terus saya bersihin gitu. Tapi Nah. semua. Hai Sobat Akustik. Perkenalkan, saya Retno Ajeng Pratiwi, produk konsultan dari Akuret. Dan saya Kalista Talita, produk konsultan dari Akuret. Oke Kalista, saya punya pertanyaan nih. Boleh. Gimana Jadi tuh, Kak? pernah ada nih yang nanya sama saya kok udah pasang peredam suara, tapi kok suara masih bocor, itu kira-kira kenapa ya Mbak gitu? Gimana nih jawabnya ya? Bingung ya? Nah, Iya. jadi gini. Memang yang perlu diketahui ya Kak dan juga pemirsa, peredam itu tidak semua fungsinya sama. Oh gitu. Jadi memang peredam itu bisa ya kurang lebih terbagi jadi 3 lah ya, 3 gitu. Jadi yang pertama itu untuk penyerap suara, kita ngomongnya material penyerap suara. Yang kedua itu untuk insulasi atau isolasi suara. Yang ketiga itu untuk peredam getaran. Oke, 3. Iya, ada 3 gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari yang nanya ke kakak nih ya, mungkin dia awalnya mau ngeredamin apa, tapi ternyata materialnya salah, gitu. Makanya jadinya nggak ada redam. Gitu. Berarti tadi ada 3 ya, penyerap, insulasi, sama peredam getaran. Gimana nih ngebedain 3-3-nya nih? Bisa. Nah, karena memang 3-3-nya itu kan fungsinya beda-beda nih Kak, beda-beda. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari permasalahan yang ada deh, gitu, permasalahan. Jadi kalau misalnya masalah yang mau ditanggulangi itu bentuknya di dalam ruangan, terus gemanya terlalu tinggi. Gitu. Gemanya tinggi atau kalau misalnya kita bercakap-cakap itu tidak terlalu jelas. Nah itu pakainya yang penyerap. Yang pertama tadi yang penyerap suara. Nah kalau berangkat dari situ ya, kalau misalnya kita maunya privasi atau suara dari dalam nggak ganggu keluar atau dari suara luar nggak ganggu yang di dalam, kita pakai yang kedua, yang insulasi. Ya benar, yang insulasi. Nah terus yang ketiga, kalau misalnya kita punya mesin gitu atau sesuatu yang bergetar gitu ya, dan getaran itu mengganggu. Nah itu pakai yang ketiga, itu material yang peredam getarannya. Ya, yang lebih kayak gitu. Gitu ya. Jadi gitu guys, jangan sampai kita nganggap semuanya yang peredam itu sama gitu ya. Karena sering banget nih Kalista. Kemarin juga pernah ada yang tanya, Bu saya punya ruangan udah tertutup nih, udah saya tempel sama busa telur gitu. Tapi kok suara masih bocor ya gitu. Oh berarti si bapak ini mungkin kesalahannya adalah dia kurang memahami karakteristik dari suatu material. Berarti nanti di sini harusnya ada ciri khas ya dari penyerap, insulasi sama peredam getaran. Betul, ya. ada Apa ciri aja khasnya. sih ciri-cirinya tuh? Boleh. Nah Misalkan kalau penyerap dulu nih. Penyerap ya, yang penyerap. Ciri-cirinya itu kayak tadi. Jadi dia biasanya materialnya ringan, atau kalau bisa dibilang densitasnya itu kecil lah. Densitas kecil. Oke. Ringan. Terus selain itu dia juga berpori-pori. Jadi kalau misalnya kita bisa ngeliat mineral wool yang itu, nah itu termasuk dengan material penyerap suara, gitu. Kayak gini nggak sih ya? Berarti Benar, wah matanya. Kelihatan ya. Jadi ini salah satu material Akuret, namanya fiber, gitu ya. Jadi dia memang fungsinya itu untuk menyerap suara. Dia kalau misalnya dari sini dia kan lunak, terus dia ringan gitu ya, terus dia memang berpori gitu, jadi dia suaranya datang, dia bisa menyerap suaranya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau tadi busa telur masuknya ke sini mungkin ya, dia penyerap suara, jadi hati-hati nih kalau kita mau insulasi mencegah suara bocor jangan pakai yang berpori gitu ya. Benar. Suara bakal tetap bocor. Terus kalau yang buat mencegah suara bocor materialnya kayak gimana? Nah materialnya yang ini nih. Nah, kita lihat ya, ini juga salah satu material Akuret. Jadi ciri-cirinya itu adalah dia lebih berat. Beratnya, kalau misalnya untuk yang ini, yang namanya itu Akuret Mass Armor ya. Dia beratnya, densitasnya ya kita bilang, densitasnya itu bisa sekitar 2000 kg per meter kubik. Gitu. Dia memang berat banget. Berat, kemudian dia kalau misalnya dia di sini, pori-porinya kecil gitu, atau permukaannya sangat-sangat rapat gitu ya, dan dia memang bentuknya agak viskoelastis gitu, supaya dia bisa menginsulasi. Nah itu ciri-cirinya kalau misalnya mau menginsulasi ruangan atau bangunan gitu ya, pakai material ini, jangan material ini gitu ya. Karena fungsinya beda.
Jadi kalau meskipun setipis ini nggak masalah ya Bu ya untuk mencegah suara bocor? Iya, tidak masalah. Tipis banget gitu. Benar. Berarti karena tadi densitasnya yang tinggi itu ya. Jadi walaupun tipis, asalkan dia memiliki densitas yang tinggi, dia mampu menginsulasi suara. Betul banget. Oke. Terus ada yang ketiga, peredam getaran. Iya. Nah, kalau peredam yang ini 1, 2, ini yang ketiga ya. Berarti gimana nih? Nah, kalau misalnya peredam getaran, dia memang sifatnya elastis. Itu sebenarnya yang utama sih, karena dia untuk meredam getaran kan ya. Jadi getarannya ke dia, kemudian dia ikut bergetar, sehingga yang di bawahnya material ini dia tidak akan ikut bergetar karena getarannya sudah habis di dia. Kurang lebih kayak gitu, simpelnya. Ya, jadi ini salah satu material akret juga, dia lebih elastis gitu ya. Kalau misalnya ada getaran, dia juga bentuknya tidak rata ya. Kalau misalnya ada di sini, kayak ada bergelombang-gelombangnya. Jadi memang kalau misalnya ada getaran, dia bisa meredam getaran itu, dan getaran tidak merambat. Berarti paling sering digunakan di lantai ya, kalau kayak gini. Betul, di lantai atau misalnya pertemuan kalau misalnya nempel sama dinding kayak gitu, yang pokoknya yang nempel-nempel dengan fasad bangunan dan dengan struktur. Nah, biasanya kita gunakan material-material yang untuk meredam getaran. Oke. Gitu. Cuman rata-rata nih Mbak Kalista sering banget ada juga nih customer gitu yang suka cerita, aduh saya punya material tapi kok bikin gatel ya. terus saya bersin gitu. Tapi semua material gitu nggak sih? Maksudnya menyebabkan gatel nggak sih atau alergi gitu? Enggak sih sebenarnya. Jadi memang ada memang. Jadi memang setiap material pasti ada ciri-cirinya lah ya. Jadi ya kita jangan sampai pilih material-material yang mudah rontok lah, bisa menimbulkan alergi, kemudian mudah berjamur, lembab, bisa menyebarkan sulut api. Terus itu memang secara bangunan itu sangat-sangat berbahaya kan untuk kehidupannya orang di dalamnya, seperti itu. Nah, mungkin memang harus diperhatikan juga tuh yang kayak gitu, supaya nanti ketika misalnya sudah terpasang semuanya aman, kemudian sehingga bangunannya juga bisa dihuni dengan nyaman. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lumayan banyak nih yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita ke depannya salah lagi. Jadi ada 3. Jadi kita perlu pahami betul-betul masalah kita apa gitu, sehingga kita bisa menentukan solusi yang tepatnya seperti apa. Betul. Nah, kalau misalnya memang bingung kan, maksudnya kita di sini hadir, kemudian banyak sekali ahli-ahli akustik di Indonesia ini yang memang sudah mumpuni dan bisa membantu kalau misalnya merasa bermasalah gitu, misalnya di rumahnya atau di tempat kerja dan sebagainya. Tentu saja komunikasi itu penting, makanya kalau misalnya masih bingung, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dihubungi saja, dihubungi orang-orang yang memang sudah berpengalaman, kemudian yang pasti mereka akan sangat mudah untuk membantu, seperti itu. Oke deh, kalau gitu. Semoga konten ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye!